Nah, jadi kita masih di tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Kalau kemarin hidup rukun dengan teman bermain, sekarang kita hidup rukun di masyarakat. Nah, maksudnya hidup rukun di masyarakat adalah hidup yang damai di lingkungan. Jadi di lingkungan kita itu pasti banyak orang. Nah, orang itu adalah masyarakat. Makanya kita juga tidak hanya hidup rukun di rumah, di sekolah, atau dengan teman bermain, tapi juga di masyarakat. Karena setiap hari kita pasti berinteraksi, berkomunikasi, berhadapan dengan orang-orang lain, yaitu masyarakat. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada di buku, perhatikan di sini aja dulu, ya. Lama berapa? Kita mau belajar kalimat penolakan. Pernah di sini menolak? Enggak, Sir. Menolak, iya, pernah menolak. Iya, kita pernah menolak kan? Jadi kita menolak itu karena kita suka atau tidak suka? Tidak suka, Sir. Tidak suka. Tidak suka, Sir. Ya, oke, bagus. Jadi karena tidak suka, makanya kita tolak. Nah, siapa ya di sini yang pernah menolaknya sambil marah-marah? Enggak. Jujur, sering ini saya lihat ini menolak marah-marah. Iya, jadi kita sering menolak marah-marah. Nggak mau aku. Besoklah itu. Iya, jadi itu menolak yang tidak baik, tidak sopan alias kasar. Nah, jadi sebelum ke situ kita lihat dulu kalimat penolakan itu apa. Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang isinya menolak ajakan atau pemberian sesuatu. Ingat, kalimat penolakan adalah kalimat yang isinya menolak ajakan atau pemberian sesuatu. Nah, kemarin kita sudah belajar kalimat ajakan, betul ya? Oke, kalau ini sudah nampak. Nah, kalimat penolak. Sudah Isinya menolak ajakan atau pemberian sesuatu tadi. Nah, selain itu, kalimat penolakan berarti tidak menerima, tidak mengabulkan permintaan, atau tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan orang lain. Nah, jadi sampai di sini paham ya apa maksud dari kalimat penolakan. Jadi itu adalah menolak ajakan atau pemberian sesuatu, tidak menerima, misalkan dikasih kue, tapi karena tidak suka atau sudah kenyang, kita tidak menerima kue tersebut. Lalu tidak mengabulkan permintaan. Kan seperti yang tadi Sir bilang, Sir mengajak bermain sepeda. Nah, orang yang Sir ajak tidak mengabulkan permintaan Sir, tidak menuruti. Lalu tidak setuju, misalkan membuang sampah ke parit atau ke selokan. Maaf, aku tidak setuju membuang sampah ke parit. Nanti paritnya menjadi bersumbat gitu. Nah, sekarang kita lihat kalimat penolakan mengandung kata tidak setuju, tidak sejalan, kurang setuju, tidak sependapat. Nah, agar kalimat tersebut lebih sopan, kita ucapkan dahulu kata mohon maaf, maaf, mohon izin, atau kata-kata lain yang sejenis. Jadi kalau misalkan mau menolak itu jangan langsung dibilang, nggak mau aku, malas aku, Nah, jangan seperti itu. Tapi gunakanlah kata mohon maaf, aku tidak bisa. Mohon maaf, aku banyak tugas. Lalu bisa juga mohon izin. Mohon izin, aku pergi duluan. Mohon izin, aku tidak bisa bergabung.
Begitu. Nah, jadi kalau mengatakan kalimat penolakan, usahakan ada mohon maaf atau mohon izinnya dulu. Jangan langsung katakan alasannya. Katakan dulu mohon maaf ya. Nah, selanjutnya kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Oke, kenapa dengan sopan? Karena kalau tidak sopan atau dengan kasar, orang lain pasti akan tersinggung kalau kita ucapkan dengan kasar. Nah, sama seperti kita ya, kita juga nggak suka dikasari. Maka dari itu kita jangan berkata kasar kepada orang. Kita harus berkata dengan lembut dan sopan. Bisa ya kelas 2? Bisa, Sir. Jadi Sir nggak mau kelas 2 berkata kasar. Sama kayak di Zoom. Kalau di Zoom ada yang bicara kasar, Sir kurang seret. Tapi kalau bicaranya lembut, iya Sir, Bisa, selamat Sir. pagi Sir, bisa Sir, gitu. Itu lebih enak dilihat. Dan Sir jadi senang kalau bicara dengan kamu gitu. Jadi nggak perlu, bisa Sir, iya Sir, nggak perlu kayak gitu. Lembut aja, bisa Sir, iya Sir, harus seperti itu. Supaya orang akan senang melihat kita. Mana ada orang yang senang melihat orang kasar? Atau siapa di sini yang senang melihat orang kasar? Ada? Enggak, Sir. Tidak. Jadi nggak ada. Oke, sampai di sini paham? Paham, Sir. Nah, contoh kalimat penolakan diantaranya adalah maaf, saya tidak bisa. Nah, maaf, saya tidak bisa. Contoh kalimat penolakan yang baik. Lanjut yang kedua, terima kasih, saya sudah kenyang. Tuh, terima kasih, saya sudah kenyang. Oke, lalu yang ketiga, mohon maaf, saya pikir blank titik-titik. Nah, boleh nanti saya pikir apa? Misalkan serbuat, mohon maaf, saya pikir itu tidak baik. Mohon maaf, saya pikir membuang sampah di parit itu akan mencemari. Itu. Lalu yang keempat, aku kurang sependapat atau setuju. Aku kurang sependapat atau kurang setuju. Maksudnya nih ya. Lalu yang kelima, tidak, lain kali saja ya. Tidak, lain kali saja ya. Iya, seperti itu. Kenapa Mika? Iya, jangan. Menulis, Sir. Kenapa mau menulis? Nanti menulisnya. Ya, sekarang mendengarkan Sir, nanti menulisnya. Iya, oke. Iya, matikan mic-nya Mika. Oke. Nah, penolakan. Nanti kelas 2 buat contoh kalimat penolakan seperti ini. Tapi harus udah jelas ya. Oke. Iya, Sir. Iya, Sir. Nah, sekarang Sir mau tanya. Ada yang kurang jelas atau yang kurang dipahami? Biar kita ulang. Pagi, Ada? Sir. Ya, kenapa Sila? Oke, jadi sudah jelas. Kalau sudah jelas, nah tugas hari ini adalah buatlah 5 contoh kalimat penolakan yang sopan yang pernah kamu ucapkan. Nah, buatlah 5 contoh kalimat penolakan yang sopan yang pernah kamu ucapkan. Nah, jadi pasti kelas 2 pernah mengucapkan kalimat penolakan. Nah, Sir mau kalian tuliskan yang sopan, bukan yang kasar ataupun yang tidak baik.
Oke, itu tugas hari ini ya. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Enggak, Sir. Jadi semuanya sudah paham? Apa, Sir? Oke, satu-satu bicaranya. Sir nggak bisa dengar semuanya bicara kalau sekalian semuanya. Sir mau... Siapa tadi yang ngomong? Si Stephen. Kenapa Stephen? Buku apa, Sir? Di buku bahasa Indonesia.